Ini kan rentan ada yang kelewat biasanya. Kalau nggak pakai type ini, ya biasanya kalau pakai type ini, nah udah nyasar dan udah jelas. Nah ini kalau ke delete itu masih sisa. Nah kalau misalkan ke delete lewat sini, kalau katalog, biasanya kalau di delete dia langsung utuh hilang. Nah, jadi cara delete-nya tinggal klik kanan, dia ada delete. Ini termasuk nanti file project-nya juga ikut hilang semua. Untuk bikin baru tinggal di foldernya diklik kanan. Nah ini ada new, ini ada save file. Nah ini nanti dia pilih save file ini mau dalam bentuk apa. Kalau poin ya titik, polyline dia garis penerus ya. Polygon, nah ini berarti dia dua dimensi. Multi point depends ini titik yang sama atau banyak titik. Nah, dalam kasus ini karena kita mau coba bikin satu daerah yang mau tahu dari depth ini, jadi ya pakai polygon. Untuk koordinatnya jangan lupa, ini sering banyak yang bilang disesuaikan dengan koordinat apa yang lokasi. Kalau UDM ya UDM, WGS ya WGS. Gampangnya UDM itu bumi data. Jadi bumi itu kulitnya di kelopak semua, nah, jadi data itu UDM, makanya dia ada zona-zona. Nah kalau BGS itu buminya ya bulan, makanya dia nggak bisa dihitung luasnya. Biar bisa dihitung luas, otomatis kulitnya bumi itu dilepas, nah dia bisa dihitung luasnya. Jadi terkait koreksi. Nah kalau di sini dia udah ini ya, udah WGS koreksi. Nah kalau tadi nanti saya bahas sama WGS. Kalau misalkan nggak ada, ini kan ada dibuat favorit ya. Ini ada di geografik, Word. Cari yang BGS 19 sama. Sampai sini, ini lihat. Ini bebas ya, kalau harus pakai mana? Tinggal saya ulang. Yang salah. Yang salah ini sudah ada. Yang kuning. Kalau nggak ada, pilih salah ini. Tidak ada. Nah, nanti pastikan dia ada di mana lokasi foldernya disimpan. Ini di foldernya tinggal di kanan. Terus new save file. Ya, ini boleh pakai gabungan berbagai file, boleh pakai diagnosis yang cuma satu nomor satu. Ini cuma yang penting coba aja. Aku kira ora iso luan katalog terus Jadi tinggal terus saya ulang lagi. ya Pak. Oh dulu lagi Pak. Si Sudah. Jadi di foldernya ini di kanan, new pilih S1. Jadi bikin S1 baru. Misalkan mau bikin layer baru, jadi karena di studi kasus ini kita coba motong berdasarkan daerah. Ini save file. Nah, ini namanya bebas ya, cuma di saya namakan domain aja, domain kajian. Untuk picture-nya, karena ini dia motong berdasarkan zona, berarti dia pilih yang polygon.
BGS 19 19. Pilih geografi dulu. Oh ini yang di awal. Nah, proyeksinya kan ini belum jelas. Nah, otomatis kita tentukan dulu dia proyeksinya WGS apa IGM. Nah, diedit. Nah, kalau belum ada ini dipilih yang di geografi ya. Geografi koordinat sistem. Nah, dia pakai WGS. Nah, paling bawah ini ada Word ya. Oke. Nah, cari yang WGS 19 atau apa. Nah, kalau pakai ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Tergantung dari proyeksinya. Kalau Demnas dia pakainya ini. Jadi tinggal disamakan aja. Jadi apa? Loadnya tinggal buat gini. Jadi sudah ada layer duplikasi. Fitrat itu loh. Masih kita kok geografi gitu. Google kan. Ya tapi sih mungkin gandengan. Aku Google itu bener. Nah, itu kok kan ono. Iya langsung Fitrat. Bisa tinggal sekolah. Tinggal. Cepet aku pusing gitu. Ayo ini bikin cepetan di sana mas aku. Perlu diulang? Bisa? Sebentar pak, masih ada yang ketinggalan berapa pak? Apa kalau tinggal siapa? Oke. Nyampe mana? Bisa ketemu dari mana kono? Iya. Cepet yuk. terus WGS aplikasi. Cuma ada layernya. Artinya dia layernya sudah ada, tapi ikonnya belum ada. Sekarang bikin dari ini layer ini. Untuk ini bikin, ini bisa pakai toolsnya editor. Editor ini berlaku untuk semua ya. Misalkan biasa layer atau melenceng bisa diedit juga. Nah, ini caranya klik kanan di layer. Ada. Nah,
ada edit feature start edit. Oke. Nah, kalau udah edit, biasanya di tools editor ini nyala. Tadi awalnya pasti. Nah, kalau nggak ada tools editor ini tinggal klik kanan, nah editornya di kanan. Itu balik. Nah, ciri-ciri editor juga ada nyala. Ini biasanya kalau di fitur editor dia ada stop editing, bukan start editing. Jadi di fitur editor ada nyala. Pada ini tinggal dipilih. Yang pojok kanan ini ada di fitur editor paling kanan, hanya ada kayak kertas pakai pensil. Nah, ini ada nanti muncul create feature. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dia mana yang akan diedit. Jadi kalau misalkan item paling banyak, nah ini bisa yuk tambah banyak juga. Mana yang akan diedit? Nah, karena yang ini diklik domain saja. Di sini opsinya juga ada polygon, ada rectangle, ada lingkaran, ada freehand bebas dan lain-lain. Nah, kalau polygon itu bentuknya bebas, kalian tinggal bikin titik-titik. Contoh, coba klik polygon 1. Nah, ini bebas begitu. Nah, saya berhenti berarti diklik 2 kali. Tinggal tidak bisa. Misalkan ada salah titik atau pindah-pindahkan titik, berarti ini yang di fitur ini klik yang ini kayak kursor hitam, klik pindah. Ini kan dia ada warna kayak warna ini, warna cair. Dia tinggal klik. Nah, ini bisa diedit pakai edit vertice. Jadi ini bisa digeser-geser. Atau bahkan di delete vertice pakai aplikasi. Gimana Pak tadi Pak delete-nya Pak? Oh, delete ini. Iya. Ini bisa delete aja. Oh langsung di delete aja. Ngedelete ini ya, ngedelete bidang ya, bukan ngedelete titik. Oh. Kalau ngedelete titik ini, diklik dulu ya. Ini klik pilih yang kursor hitam. Nah, terus klik bidang. Terus ini ada ini ya, ada edit vertice. Ada trapesium. Diklik, nanti dia ada warna hijau, warna merah di pojok-pojok ini. Di pojok dari bidang. Nah ini bisa geser-geser. Atau bahkan ditambah baru bisa. Atau kurangi misalnya ini yang kebanyakan pakai delete. Dan lain juga ada yang bermotong. Tinggal pilih. Nah, di sini juga kita bikin kotak. Nah, kotak sederhana. Kalau dari ini ya, ini bisa pilih scan kemari atau klik yang buat dulu. Jadi kotak ini. Nah, kotak ini nanti kita pakai untuk memotong bebas. Bebas ya bentuknya, nggak kotak. Misalkan mau bentuk yang lain. Oke, ada yang tinggal berulang. Gak bisa apa? Berulang. Perlu Pak? Ini kan sampai sini ya. Oke. Nah, saya tutup. Misalkan belum ada ya di sini. Kondisinya udah nyala editor. Nah ini ada create feature. Klik. Ini nanti pilih mana yang akan diedit. Karena cuma satu tadi ya, klik cuma aja. Tinggal pilih aja mau bentuk apa. Nah kalau pilih polygon berarti ya dia bentuknya sembarang. Contoh ini kan polygon ya. Ini dari 1, 2, 3. Nah yang keempat
klik 2 kali ya, Tuh. double klik. Nah, untuk edit, misalkan bentuknya ini keliru. Nah, ini pilih yang kayak kursor hitam, ada edit tools. Diklik, klik bidangnya. Ini double klik. Tinggal diedit vertisnya. Nah, titik. Jadi tinggal digeser aja. Sama mau nambah titik baru, ini ada add vertex. Jadi nambah titik baru. Nah, misalkan delete, berarti ada delete vertex. Tinggal pilih. Ini vertex. Kalau sudah selesai, bisa klik yang di luar ini, atau tadi klik yang paling kanan finish sketch. Jadi nanti polygon ini yang kita pakai kalau misalkan ini, misalkan kotak-kotaknya rumah kan bentuknya agak berat, jadi bisa pakai. Nah, kalau yang ini tinggal di stop editing, tidak ada ya. Jadi tinggal berulang. Bisa. Berulang. Bisa. Jadi yang mana? Yang ini kan atau Yang edit, yang edit. edit yang bikin baru atau edit ini? Yang dari apa? Bikin barunya aja, Pak. Nah ini yang bikin baru nanti biasanya klik kanan, edit start editing. Nah, kalau udah nanti dia videonya nyala semua. Nah di sini ada green picture di pojok kanan yang gambar kayak kertas, ada pensilnya. Ini nanti dia muncul ini katalog dari yang bisa diedit. Nah, ini kan belum ada, soalnya masih belum tahu dia jadi apa. Nah, klik belum aja kajian. Di sini klik kajian, nah pilih mau bentuk apa. Misalnya saya bentuk kotak, kalau kotak berarti dia langsung buat garis, masukin. Nah ini kalau pakai kotak, mau pakai polygon, berarti dia bebas. Jadi dia gimana? Kalau mau bentuknya di bawah ini, ya bisa. Nah, ini sketch. Terus kalau salah titik, bisa edit pakai edit vertex. Nah, ini tinggal geser. Kalau mau nambah baru pakai yang vertex. Kalau gede pakai yang minus. Berarti yang minus itu menghapus titiknya ya, Pak? Yang minus hapus titik, yang plus tambah titik. Kalau udah, ini bisa finish sketch gitu, atau klik yang buat. Nah, kalau udah bentuknya udah sesuai, tinggal di editor, stop. Tidak. Oke, ada bukti ulang. Enggak, Pak. Tugas ya, atas.
sekarang ini kita coba potong ini. Mau sih. Sekarang ini, karena untuk potong ini berdasarkan kotak ini namanya ada ini. Jadi namanya extra bebas. Ini di search di website. Ya. Kalau nggak ada searchnya, ini ada cari yang kayak gambar bumi atau Ctrl F. Jadi dia muncul search. Nah, kalau ketika aja bebas. Nah, ini dia muncul kan banyak nih. Pilih yang extra bebas, berbuka spasial. Nah, ini tujuannya nanti motong sesuai zona tadi. Nah, kalau udah buka, ini input raster, ini data dep kalian dipilih ke sini. Depnya tarik ke sini, terus max data pilih yang tadi, pilih yang domain tadi, yang kotak tadi, atau bentuk kalian serta. Nah, ini tinggal atur raster, tinggal di save. Misalkan di sini raster tadi ya. Jangan lupa tertib karena dia merah. Jadi yang raster atas ini dem kalian, yang mas data ini domain kalian. Kalau udah dibagi, nanti dia potong sesuai kotak merah. Kalau dimatikan yang ini, dia pokoknya semuanya. Kenapa warnanya beda? Karena di sini maksimal minimalnya sama yang hitam ini beda. Yang lewat luas itu. Nah, yang luas ini data maksimal dia paling besar 2015. Sedangkan yang kecil ini dia paling besar di 269. Jadi makanya warnanya beda. Sekarang ini tinggal diubah ke tombol. Pak, punya saya kok ada tulisannya error gitu Pak. Errornya apa? Di datum konflik between input and output. Oh, ada sulit? Iya. Nah, tapi ada hasil. Nah, biasanya kalau kayak gini, saya juga sama. Ini proyeksinya nggak sama. Proyeksi dari DM-nya tadi 5 sama proyeksi yang barusan dijual. Nah, ngeceknya gimana? Nah, ngeceknya di kanan properties. Nah, ini ada source. Di sini ada yang nggak ada. Nah, kayak vertikal ininya nggak tahu. Makanya datumnya ditambahkan. Vertical shift. Iya. 0. Iya itu nggak belum diproyeksi. Makanya sebaiknya proyeksinya si domain ini sama DB ini nggak sama, disamakan dulu. Samakannya gimana? Pakai project. Project ini buat ini aja mas saya. Nah, ini ada project data management. Nah, ini fungsinya apa? Dia ini buat ubah proyeksinya. Misalkan ini masukkan domain tadi, nah, dia WGS. Nah, di sini nanti akan jadi apa? Ini searching. Nah, proyeksinya disamakan dulu, baru diolah proses. Nah, kalau kayak gitu biasanya errornya hilang. Nah, karena di sini masalahnya juga sama. Punya saya juga ada.
Jadi kalau mau nggak gitu ya disamakan dulu datumnya. Jadi karena datumnya yang tahu. Tapi nggak masalah. Jadi kalau misalkan asal udah ada hasilnya tadi bisa di project dulu. Jadi bebas ya, mau project dari pas proses, sebelum proses, atau hasilnya di project. Nah kalau kayak gini bisa hasilnya di project. Lebih ke akurasi lokasi aja project. Pak, Ya. kotaknya biar warna merah kayak bapak gimana Pak? Oh, ini juga aja di kotaknya. Oh ya Pak. Kalau ini ditutup ya, biar ada tutupan dibuat. Ini sih. Jadi merah. Oke. Kok ini ada hasilku? Hah? Begitu centangnya? Oh iya, saya ngerti. Oke, ada yang lain? Tapi tentang error yang tadi nggak apa-apa kan Pak kalau nggak diolah dulu kayak yang Bapak tadi kata apa? Yang Bapak tadi bilang di project dulu itu. Gak apa-apa kalau dia berhasil, misalnya kayak ini kan ada hasilnya. Punya mu ada? Ya kecil kayak Bapak ini. Iya, nggak masalah. Ini masalahnya nanti kalau kita tuh maju. Tapi nanti ini baru bakal masalah kalau kamu perlu akurasi tinggi. Misalkan kamu nanti perlu metakan zona-zona mana atau kotak-kotak perumahan mana itu kalau bisa akurasi tinggi. Jadi data untuk proses sama proses pengolahannya kalau bisa datanya sama. Kalau misalkan masih daerah luas itu nggak masalah. Karena diperlukan misalkan kayak national itu kan cuma perlu aja kan. Misalkan salah sedikit 1 hektar itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan sampai petak rumah prosesnya, jadi prosesnya nanti di project dulu semua. Ya Pak. Oke, ada yang bertanya? Bapak. Lupa. Waduh. Oke, ada yang tanya terus? Jelas ya? Terus, Sekarang coba ini ditarik ke Google Earth. Lokasi ini tuh ada di mana sih? Nah ini pakai ini ya. Ketik di search tadi KMZ atau KML. Nah, sebelumnya kan di Google itu kan dari Google kan ke Axis ya. Nah, Ya. sekarang kalau kembali ini ya, layer itu KML. Nah, sekarang coba masukkan yang tadi, yang hasil dipotong tadi, raster. Nah ini jangan lupa desainnya hasil sama. Jadi layernya ini data dari raster ini. Nah outputnya ini otomatis dicari di save di lokasi kalian. Ini. Nah ini opsional, ini di bawah aja.
Kalau hujan tinggal oke. Nah, kalau dari berarti dia bisa tinggal dibuka di foldernya. Ini dua kali nanti dia buka. Jadi nanti ketahuan di kota ini kalau dia kan pasti semua ini. Jadi semua ini tidak. Misalkan ini mau dibuat transparan, tinggal di sini. Nah, ini ada view-nya. Tuh internet tuh gak jadi dibuka. Ketahuan semuanya ini pas kan. Oke, ada yang tinggal. Enggak pak. Yang keluar kan? Wih sangat anjay. Ini kan? Oh, keluarnya. Ini kan ada ini. Bisa. Jadi di background semua. Nah, ini ada di kanan properties. Ini siap-siap konsep nanti. Ini buat TV saja. Transparan. Konsep nanti. Profil mau mau. Oke, yang ketinggalan berulang. Pak, Ya, tadi yang diinput kan rasternya ya Pak? asalnya. Kalau inputnya poligon nanti jadi poligonnya aja. Ini di raster. Saya nak lihat aku raster gua. Oke, dan tanya kalau diulang. Kilo sing lagi rasterku lho, ini jenenge raster. Oh, berarti enggak tahu.
Ada ya? Dari dalam bisa. Dari sini kita coba bikin contohnya. Untuk counter ini search ya, di search counter ya. Ini bahasa Inggris ya, bukan counter bahasa Indonesia. Con kakek untuk con oh con tahu Counter yang spasial. ya spasial, ya spasial. Nah, ini kayak biasa ya, masternya pilih yang jangan lupa save di mana. Misalkan saya memakan kontur mayor. Ini tervalid mau bikin kontur per 8. Misal saya di sini buat per 50 ya. Per 50 meter. Nah, base ya. Itu artinya kontur terendah. Jadi kalau misalkan di sini 0, nanti mulai dari 0, bisa 0, 50, 100, 150 dan lain-lain. Kalau di sini minus, berarti dia mulai dari minus. Nah ini kalau Z faktor, ini maksudnya dikali berapa? Jadi misalkan 2 berarti 50 kali 2 buat satu aja. Ini sebenarnya buat faktor karena kita bikin garis. Kalau poligon nanti juga poligon. Tinggal di yang interval tadi di sini bebas ya Pak? ini bebas. Kalau saya isi 50, jadi artinya per 50 meter. Makin rapat, makin kecil makin rapat. Nah ini per 50. Oh sangat ngono krek iso krek ngeri gede. Kalau dia bikin lagi kontur minornya, misalkan tadi per 50 berarti minornya per 10 kalau saya. Jadi dia lebih rapat. Kalau fotonya terlalu rapat itu buat soalnya ini kan ada gambar bumi ya. Atau di resolve ini kan ada proses ya. Dia buka resolve. Ini bisa di cancel, di kanan cancel. Resolve ini di sini ya, di geoprocessing ini ada resolve. Iya. Jadi ada kontur mayornya sama ada kontur minor. Jadi yang mayor nanti yang warna oranye, yang minor yang warna biru. Yang tadi minor sama ya Pak? Buatnya ya Pak? Sama, cuma lebih rapat. Berarti
Yang tadi berarti 50 berarti diubah jadi 30 gitu. 30 atau 10 per 25 kalau bisa kelipatan ya biar nanti ketemu. Oh ya Pak. Kontour. Output ya. Si. Iya. Master. Lama dari itu di BNC di sini bisa tuh bisa di geoflash testing nanti ada bebas caranya kan mau panas gitu Untuk minor ya lebih kecil dari yang mayor. Ya dulu kono. kalau ini misalkan definisi paling minor di sini lebih ke rentang misalkan tadi 50 atau per 100 jadi kalau per 100 misalkan 100, 200, 300 dan seterusnya nah di antara 100 ke 200 kan ada range kan misalkan range mau dibuat per 20 berarti dia 120, 40, 160 kan nanti ketemu sampai ke 200 nah itu ada garis-garis tapi ke situ kalau bukan dari kecil semakin gede nah itu range nah kalau misalkan pakai civil 3D otomatis Ini ya tadi ini. Ini dia ulang dari ini. Ya, lanjut. Ini omah ini. ini
Ini ke properties. Nah, ini ada table, cari table. Nah, ini tinggal nyalakan aja. Yang teksnya dari kontrol, table-nya checklist. Nah, kalau udah apply, nanti dia muncul teks. Ini elevasi berapa, Oh iya, itu sangat misalkan klik kanan. kalau mesin yang abu ini kan tadi kebanyakan ya. Ini elevasi berapa sih? Nah ini bisa pakai yang warna biru ini, identify. Dan klik identify ini. Ini ketahuan. Oh ini di faktor 10. Gimana Pak? Ini ada warna biru bulat nih. Identify. Nah ini bebas ya mau klik yang mana. Misalkan klik yang ini. Nah ini faktor 20. 325. Saya kalau menunjukkan yang abu-abu ini kan banyak banget. 35. Contoh 375. ini kalau yang itu yang minta jalan. Bisa di sekian di ikan apa? Nah ini ada skill test, basisnya juga ada. Mau ditaruh atas atau bawahnya, ini tinggal diatur. Coba-coba. Level Kayak lari tak gawe nang ukurannya berapa? apa? Boy, kata kayak Satu uang mana? langsung iki centang. Mau dicetak dulu. Nah, langsung apa ya? Joki. Waduh. Wih, sangat ini, Pak. Ayo. Hilang motion. Rek. Ayo. Dulu. Kayak balik lagi dulu. Ini zoom out. Dulu tak turun langsung.
Grab. Terus lanjut. Yo, pokok kotak. Itu dia.
Klasifikasi ini baru bisa dicari luasnya. Berarti yang merah ini luasnya berapa, yang oranye berapa,
berapa, yang kuning berapa, hijau muda atau hijau muda. Nah, ini makanya di mana? Nah, cari di search. Namanya reclassify. Reclass. Cari reclassify yang spasial analisis. Maksudnya dia jadi mengklasifikasikan berdasarkan kelas tadi. Pilih yang spasial analisis. Classify spasial analisis. Ini tinggal dipilih ya. Jadi raster aplikasi tadi. Nah, ini diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan value ya, berarti kan ini warnanya. Nah, ini tinggal diklasifikasi tadi. Nah, tadi kan dibagi menjadi 5 ya. Nah, misalkan dibagi sesuai ini, berarti kan dia 50, terus ini 75, 100, 125. Nah, ini biar maksimal. Berarti nanti kalau kurang dari 50 masuk ke angka 1. Terus 50 sampai 75 angka 2 dan seterusnya. Kalau dari ini tinggal di save. Misalkan klasifikasi. Jangan lupa notifikasi masih langsung. Jadi cari reclassify di search ini, reclassify yang spasial analisis, rasternya otomatis raster elevasi tadi. Misalkan nanti ada hasil reclassnya sebaran genangan, itu tinggal diklasifikasi genangannya kedalamannya 1 sampai 3 luasnya berapa. Karena kalau bicara banjir nanti, otomatis kita nggak bisa ngomong banjir luasnya sekian hektar. Sekian hektar itu yang kedalaman berapa? Buat apa fungsinya? Buat mitigasi. Misalkan kedalaman yang tidak 3, otomatis kan zona merah. Berarti ya, klasifikasi zona merahnya seluas berapa hektar. Nah, ini pilih value karena dia yang diklasifikasi berdasarkan elevasi tadi. Nah, ini bisa menentukan pakai classify. Classify nanti tentukan. Jadi sesuai dengan ini, berarti 50, 75, 100, 125, dan seterusnya. Makin rapat makin bagus. Tinggal di save di mana? bedanya yang ini nggak bisa diubah-ubah, sudah nggak bisa pakai gradasi kayak gitu.
klasifikasi berdasarkan data. Kalau ini tinggal dicari luasnya masing-masing. Nah, untuk cari luas ini perlu diubah dulu ke SAP. Ubahnya gimana? Dipakai ya, raster to polygon. Mirip seperti KiCad. Nah, ini yang pensil. Tinggal dipilih yang ini. Ini pilih value tadi yang saya. Ini yang dipilih. Jadi ini dinamakan classify SAP. Ini mengubah raster ke file supaya bisa lebih luas. Ini pilih value, ini pilih akan hasil dari classify. Ya, jadi nanti sudah ada ini. Nah, ini ketahuan nih yang ini berapa. Tinggal nanti dihitung luas. Ini Pak. seperti bikin proses. Ya. Yang tadi apa? Setelah diklasifikasi tadi apa pakai perintah apa Pak? Tadi? Raster to polygon. Bukan Pak, sebelumnya Pak. Yang Reclassify ya Pak. oh ini ya, reclassify. Ini reclassify. Ya tulisan ini tak temuin. Sini. Reclassify spatial analysis. Kan ada dua, ada yang 3D sama ada yang spasial. Untuk dokumen apa save-save-annya reclassify itu .tif ya Pak? Titik .tif. Karena dia outputnya raster. Jadi gampangnya kalau bingung di raster, di sini nanti ada bisa output raster. Jadi dia harus outputnya SAP. Jadi udah nggak usah pakai tif, dia nanti nyesuaikan. Oh ya Pak. Coba silakan. Ya. Oke, buat Tadi reclassify, tadi yang spasial analysis. otomatis. Reclassify spasial analisis paling bawah. Bukan yang tinggi. Sama ini reclassify ya Pak? Yang spasial analisis yang paling bawah.
Sama ini kelas itu apa? Milih pewarna tadi kuning tok nih. Raster tuh Masih kayak ini ada milih warna. Khusus milih kuning tok. ya buat tulisannya. Poli. Oh anjay. Elevasi cuma ada 1 sampai 2 tahun lagi nggak ada. Jadi Kak enek enak sampai ini tuh kan hijau titik kan enak enek raster. Oh RA. Inputnya apa ini? Input dulu. Ini apa? Gelap. Kalau tadi ini ya. Iya, iya. Tadi ini ya, bukan. Aku bingung. Tuh, aku kok ono ijo-ijo nih ngono nih. Tuh, kok iso ono nih. Oh, iki apa ini? Wis beneran ini gini. Nah, iki ngene iki. Ya itu. Berarti iki ya itu. Bisa mandi. Stop poli. Kalau lokasi tugas saya itu berarti koleganya ikut hasilnya. Ya ikut dasarnya itu ya. Jadi nggak manual. Nggak langsung aja dipotong dulu jadinya pakai gas. Di baru jendela motor. Oh, iya. Kalau bisa bikinnya kayak gini aja.
Pak, tadi yang terakhir itu Raster to Poli ya? Raster to Poli. Ini value. Hah? Iki. Emang ini tadi nih? Ya, ini ya. Poli. Nah, ini pertama saya mau di sini ya. Nah, ini nanti ada dua, ada UDM sama WGS. Jadi kalau kita contohnya cuma UDM aja ya. Sorry, WGS aja. Nanti ada juga UDM. Mana dibedakan? Jadi ada dua. Nah, biasakan kalau misalkan sisi vertikal ya, hurufnya juga vertikal, jangan horizontal. Nanti nabrak ke sini, jadi jelek. Ini sering kejadian. Nah, terus item-itemnya juga jelas. Misalkan di sini ada batas administrasi, dicari. Tinggal di search aja di Google, SAP administrasi Indonesia. Itu banyak. Ini nanti warnanya biasanya bebas ya. Nah, tapi warnanya yang sopan ya, jangan warna pink gitu. Itu sakit mata. Jadi warnanya yang sopan hijau, biru, merah, terserah. Nah, jadi kadang itu sukanya warna apa, saya enak ya. Jadi enggak ini. Karena nanti bahasanya customer atau bahasanya owner kalian itu pasti kan orang-orang pemerintahan. Masa dikasih yang begitu ya? Nah, jadi dikasihnya ya yang sopan. Ini kalau masalah ini banyak ya di internet searching aja atau SAP law. Nah, yang penting kita sampai ini. Nah, ini nanti jangan lupa pakai logo ITS tadi ya, ITS lengkap ya, departemen sama ITS, kadang departemennya dua atau ITS-nya dua. Jadi ini petanya dinamakan peta motor di ITS mana atau motor saja. Jangan lupa Aksara sama ini baca. Nah, ini yang paling sering salah, legenda. Nah, legenda ini juga suka aneh-aneh. Kadang ada Bismillah fix, Bismillah apa atau apa. Ini semuanya sini. Nah, ini nanti dirinya dulu ya sebelum ini. Karena dia nanti ikuti. Misalkan kita masih klasifikasi LF. Nah, ini nanti dirinya masih dulu di sini. Saya klasifikasi elevasi apa. Itu sering kejadian di sampai makanya banyak juga. Nah, kesana nggak bagus ya, nggak rapi juga. Nah, ini sebaiknya disesuaikan. Keterangan yang banyak ini diceritakan. Kalian proyeksinya apa? UDM, UGS, sumbernya dari Dinas. Terus juga ini apa? Saya ini proyeksinya apa? Terus juga ini dari Citra atau ini kalau kalian tadi kan sumber dari Dinas. Maksudnya website nama Indonesia. Nah, ini minimumnya juga masuk ya. Ini sering lupa juga. Yang paling penting nama sama NFP. Ini sering kejadian, nggak ada namanya. Terus protes, transparansi, saya nilai dari mana? Nama NFP. Ini yang penting rapi dulu kan. Rapi, terus itemnya informatif, itu minimal AB ya. Jadi simpel sebetulnya, tapi harus teliti. Jadi bagus. Ini kan menjual. Ini nanti contoh saya. Oke, jadi saya. Kalau ininya bebas ya, masalahnya seperti pasti otomatis. Yang pasti lo bebas ya, atas bebas. Kalau udah mau. Itu boleh dibawa, bisa dibawa. Jadi kayak obat benar. Nilai itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang penting nama dosen,
di divisi ya, misalkan fokusnya apapun, nanti tulis dinyalakan tadi layar display proteksi. Ini contohnya aja kebetulan di laut. Kalau nggak sampai laut nggak masalah. Oke, ada yang lain? Contoh misalnya yang sampai laut ya, gimana? Ini kan ini ada laut ya. Kalau nggak ada ya paling ya ini aja. Oh, iya apa? Kalau itu opsi ya. Kalau misalkan rapi dengan apa kabupaten ya masalah. Misalkan kalau terlalu ramai ya nggak usah langsung aja. Berarti nanti tambahin dasar aja, tinggal tambahin keterangan situ. Kalau ini provinsi, yang penting nanti minimapnya jelas ya aturannya di mana. Ada yang nanya? Saya.